Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengajak kita untuk bersama berdoa menaikkan doa syafaat kita. Yang pertama kita mau doakan untuk kerohanian setiap kita, jemaat Tuhan, baik itu dari sekolah minggu gitu ya, remaja pemuda. Kita juga mau doakan untuk anak-anak kita, adik-adik kita dari sekolah minggu sampai dengan pemuda, dan juga untuk setiap diri kita, supaya semua kita boleh tetap memiliki kerohanian yang baik di tengah kondisi pandemi, di tengah kita tidak bisa beribadah di gedung gereja. Kita tetap menjaga relasi kita dengan Tuhan, kita tetap mengalami satu pertumbuhan, tetap bisa menikmati Tuhan, sekalipun kita juga hanya bisa beribadah, bersekutu secara online. Kita tetap punya satu kerinduan untuk mengikutinya dengan baik setiap minggunya, ya, setiap waktunya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita tidak merasakan kekosongan, kita tidak merasakan Tuhan jauh daripada kita, justru kita tetap merasakan Tuhan dekat bersama-sama dengan kita. Mari bersama kita berdoa. Kami berdoa kiranya di tengah kondisi pandemi ini, kami yang tidak bisa beribadah di gedung gereja, kami tetap mengalami satu pertumbuhan dalam Tuhan, kami tetap merasakan satu keintiman berelasi dengan Tuhan. Kami menyerahkan setiap diri kami Tuhan, baik dari kami dari sekolah minggu, remaja pemuda, ataupun jemaat umum sekalian. Kami tetap dengan sukacita mengikuti setiap persekutuan dan ibadah yang ada. Kami juga berdoa kiranya Tuhan menolong setiap kami, untuk kami juga terus punya kerinduan menikmati Tuhan bersama dengan komunitas kami setiap minggunya, dari sekolah minggu sampai dengan pemuda dan juga jemaat umum. Kami tetap mengikuti ibadah-ibadah dengan baik. Kami menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kedua, kita berdoa untuk rencana untuk membuka kembali gedung gereja untuk ibadah secara offline. Tuhan boleh menolong hamba Tuhan majelis yang terus berembuk untuk memutuskan satu dan lain hal. Tuhan berikan hikmat dan bijaksana, dan kiranya Tuhan boleh berikan kesehatian di antara para majelis, dan Tuhan juga boleh mempersiapkan setiap diri kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk boleh kembali beribadah secara offline. Kita juga berdoa untuk renovasi gedung gereja yang masih berlangsung sampai dengan saat ini. Kita berdoa kiranya semua boleh berjalan dengan baik, prosesnya semua boleh berjalan dengan lancar, yang dibutuhkan Tuhan yang boleh mencukupkan. Dan kita juga berdoa kiranya setiap pekerja pun Tuhan yang boleh melindungi, menjaga, memberikan keselamatan kepada mereka selama mereka bekerja, memperbaiki, merenovasi gedung gereja kita. Mari bersama kita berdoa. Kita berdoa, kita bersyukur. Bapak Surgawi, kami berdoa untuk rencana kembali beribadah secara offline. Di tengah gereja akan kembali membuka pintu untuk boleh jemaat beribadah secara offline. Tuhan tolong segala persiapan daripada majelis yang ada untuk kembali membuka gedung gereja. Berikan kesehatan, berikan hikmat bijaksana di tengah segala keputusan-keputusan yang akan diambil ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk renovasi gedung gereja juga yang masih berlangsung. Tuhan tolong lancarkan prosesnya, dan yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Dan untuk setiap pekerja yang bekerja di gereja kami pun, yang menolong dalam renovasi gedung gereja kami pun, Tuhan boleh melindungi, menjaga, memberikan keselamatan kepada setiap mereka. Terima kasih Tuhan, nah setiap doa kami menaikkan setiap doa-doa kami ini Tuhan, di mana ini adalah sebagai bentuk kami bergantung bersandar pada Tuhan. Kami menaikkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami hidup, kami berdoa, amin. Sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian kita berdoa. Kita minta Tuhan memberikan pengertian yang baik kepada setiap kita, untuk kita boleh bersama-sama renungkan firman Tuhan pada malam hari dengan baik. Mari kita berdoa.
kami bersama akan merenungkan firman-Mu. Tolong hamba-Mu, tolong setiap jemaat-Mu, berikan pengertian sehingga kami bersama boleh mengerti dengan baik firman-Mu yang sungguh dalam dan besar ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memberikan kami kekuatan untuk boleh kami melakukan firman Tuhan dengan setia dalam kehidupan kami. Bila setiap doa kerinduan kami Tuhan, terpuji nama-Mu. Bila nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika beberapa waktu ini Bapak Ibu sekalian, saya menonton berita gitu ya. Kebetulan beberapa waktu ini saya menyempatkan diri untuk nonton berita. Saya tuh paling jarang nonton TV Bapak Ibu sekalian ya. Tapi karena tinggal dengan mama suka nonton berita, dan saya coba ikut gitu ya. Saya dengerin berita apa saja yang ada setiap harinya. Beberapa waktu ini saya melihat kok rasanya manusia itu semakin sadis Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa? Karena gini, bisa loh ada seorang ayah kandung tega-teganya memperkosa anak perempuannya sendiri yang umurnya masih 10 tahun. Ketika saya dengar berita itu, ya saya lihat berita itu di televisi ya, saya sampai bengong gitu ya, melihat headline ya, melihat captionnya gitu ya. Saya sampai ya ampun gitu ya, seorang orang tua gitu ya tega melakukan yang demikian. Atau ada lagi nih ya, yang sempat saya juga heran gitu ya. Harusnya orang-orang ini adalah orang-orang yang bekerja untuk melindungi setiap anak-anak gitu ya. Namanya juga mereka bekerja di lembaga perlindungan anak. Tapi ketika suatu kali ada seorang anak gitu ya datang meminta keadilan ya, dia tuh meminta keadilan, meminta perlindungan karena dia diperkosa. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Pejabat yang saat itu bertugas di lembaga perlindungan anak tersebut malah memperkosa balik si anak itu. Wah, sadis bukan? Saya sampai bukankah kamu harusnya bekerja justru melindungi anak itu, malah kamu juga ikut-ikutan memperkosa anak itu. Oke, tadi seorang bapak, seorang ayah kandung memperkosa anaknya sendiri. Sekarang seorang yang harusnya bekerja memang di bagian perlindungan anak malah memperkosa gitu ya, seorang anak. Dan saya juga beberapa waktu ini juga melihat bahwa prostitusi online itu masih terus berlangsung, malah semakin marak Bapak Ibu sekalian ya. Baik itu yang dilakukan oleh artis gitu ya, sampai dengan saat ini masih ada di televisi, atau yang hari Kamis gitu ya kemarin saya sempat lihat di berita itu sore, saya lupa, iNews, MNC, saya lupa. Tetapi di berita itu diberitakan seperti ini. Seorang anak SMP gitu ya. Seorang anak SMP, memang nggak sendiri, jadi dia bersama dengan teman ya. Itu membangun sebuah jasa prostitusi online di mana mereka tuh juga merekrut anak-anak SMP Bapak Ibu Saudara sekalian ya, di Batam kalau saya nggak salah ingat. Jadi saya sampai wah hebat gitu ya, rasanya dunia ini semakin kacau gitu. Saya sampai wah nggak habis pikir, seorang anak SMP bisa membangun sebuah jasa prostitusi online, bahkan dia bisa merekrut teman-temannya juga anak SMP untuk ya jadi kliennya gitu ya. Saya nggak tahu apa sebutannya, tapi ya kurang lebih jadi kliennya seperti itu. Maka saya melihat bahwa hawa nafsu itu rasanya
tidak bisa dibendung dan tidak imun, bisa terjadi kepada siapapun, ya. Dan kalau kita berbicara soal hawa nafsu pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, ya, saya melandaskan perenungan kita gitu ya dari surat Roma pasal yang ke-13 ayat 13 sampai 14. Surat Roma pasal yang ke-13 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara soal hawa nafsu, kita tahu bahwa banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan yang kemudian merujuk kepada hal ini. Misalnya kalau kita mengingat isi dari 10 perintah Allah, salah satunya adalah jangan berzina di Keluaran 20 ayat yang 14. Atau bahkan di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-5 ayat ke-28, hawa nafsu gitu ya, seksual tidak hanya ketika melakukan persetubuhan, tapi di sana dituliskan seperti ini: setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka hawa nafsu pada malam hari ini memang saya kaitkan dengan seksual. Jadi kalau hawa nafsu sendiri memang ada kekuatan emosi yang kemudian berkaitan dengan yang kemudian akhirnya jatuh kepada pikiran dan fantasi gitu ya. Saya kaitkan dengan seksual. Maka kita mengingat juga ada beberapa kisah gitu ya, baik itu ketika Daud mengingini gitu ya si Batsheba gitu ya, dia melihat dari atas soto rumahnya, wah seksi sekali, dia cantik sekali. Mulailah gairah itu timbul di dalam dirinya. Dia tidur dengan Batsheba, pada akhirnya kemudian dia bahkan membunuh suami dari Batsheba, atau anak daripada Daud sendiri gitu ya, Amnon, dengan adiknya gitu ya, sekalipun beda mama ya. Dan ada kisah-kisah yang lain, Bapak Ibu sekalian. Kita tentu bisa membedakan di sini. Kita tahu bahwa hawa nafsu dan seksual adalah dua hal yang berbeda. Seksual adalah seks ya, seks adalah sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, baik gitu ya, laki-laki dan perempuan disatukan dalam sebuah pernikahan. Tetapi hawa nafsu itu jahat gitu ya, lahir dari dalam diri gitu ya, bentuknya sebuah sesuatu yang menjadi gairah yang tidak terkontrol. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali hawa nafsu ini menjadi begitu tidak terkontrol, sehingga bisa jatuh pada hal-hal yang keliru seperti tadi ya, berita-berita di televisi, entah itu seorang ayah kepada anaknya gitu ya, atau yang lain. Dan ketika kita tidak bisa mengontrol hawa nafsu dalam diri kita, tentu banyak hal yang bisa terjadi. Makanya kenapa hawa nafsu itu juga masuk ke dalam salah satu dari 7 dosa maut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena ketika kita tidak bisa mengontrol hawa nafsu ini, tentu akan lahir dosa-dosa yang lain, seperti berzina gitu ya, salah satunya. Dan kita tahu hawa nafsu itu tentu tidak, ketika kita tidak bisa mengontrol, tentu tidak memberikan dampak yang positif gitu ya. Hawa nafsu yang tidak terkontrol bisa merusak relasi kita dengan orang lain gitu ya, relasi kasih kita. Tentu di dalam hawa nafsu tidak ada kasih ya, karena kemudian kita menjadikan orang lain sebagai pemuas diri kita gitu ya. Ketika kita tidak bisa mengontrol hawa nafsu kita bisa membuat kita bisa menjadi pasangan tidak setia bagi pasangan kita.
kita menghancurkan relasi kita. Kita juga bisa melakukan hal-hal yang lain gitu ya. Kita bisa banyak hal yang kemudian terjadi gitu ya, negative side daripada hawa nafsu yang tidak bisa kita kontrol, atau bahkan kita bisa melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya, oleh karena hawa nafsu yang tidak bisa kita kontrol. Dan kalau hari ini kita berbicara soal hawa nafsu yang kita tidak bisa kontrol, gimana sih cara Bapak Ibu sekalian ya? Ketika kita tahu ya hawa nafsu berarti ada sesuatu yang perlu kita puaskan di dalam diri kita, maka cara pertama gitu ya, tidak lain tidak bukan adalah tentu kita harus mencari kepuasan sejati itu sendiri. Kalau kita itu berusaha memenuhi kepuasan diri kita gitu ya dengan cara-cara tidak benar, carilah kepuasan sejati itu lahir dari mana? Dari Kristus. Kristus yang ada dalam diri kita memberikan satu kepuasan sejati dalam setiap hidup kita. Maka tadi di dalam Roma pasal ke-13 ayat ke-14, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Isi hidup kita dengan berbagai hal terkait dengan Kristus. Bangun relasi yang baik dengan Tuhan. Biarlah kita menawan pikiran hati kita, hidup kita di bawah Kristus. Yang kedua adalah kita juga boleh mengisi hari-hari kita, hidup kita dengan banyak hal yang positif Bapak Ibu sekalian ya. Kalau misalnya kita begitu lemah dalam kita mengontrol, mengendalikan hawa nafsu dalam diri kita, yuk kita isi hari-hari kita dengan banyak hal yang positif. Kegiatan gereja, hal-hal yang bau kerohanian yang bisa kita lakukan sehari-hari. Kita bisa membaca buku, mendengarkan lagu-lagu rohani gitu ya, membaca Alkitab dan lain seterusnya. Atau kita bisa melakukan banyak hal yang positif Bapak Ibu sekalian, untuk kemudian kita tidak terjebak di dalam perasaan-perasaan, pikiran-pikiran yang tidak benar yang terus akan menyeret kita jatuh ke dalamnya. Bapak Ibu sekalian, hari ini di tengah ini adalah sesuatu yang tidak imun, bisa terjadi kepada siapapun, tua muda, status apapun Bapak Ibu sekalian. Mau kita adalah seorang pelayan Tuhan sekalipun, kita tidak imun terhadap hal ini. Oleh karena itu berhati-hatilah ya. Bisa jadi gitu ya, iblis sedang mengintip kita gitu ya. Dosa sedang berusaha masuk ke dalam hidup kita. Kita harus berhati-hati, belajar mengontrol diri kita, jadikan Kristus sebagai pemuas diri kita, dan kemudian banyaklah melakukan hal-hal yang positif untuk mengisi hati dan hidup kita, mengisi pikiran kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kami sudah bersama merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh kemudian menjadikan Tuhan sebagai kepuasan sejati dalam diri kami, dan kami terus mengisi hidup kami dengan banyak hal yang positif. Dan kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk setiap diri kami. Kami bersyukur sudah menyelesaikan persekutuan doa pada malam hari ini. Kami akan beristirahat, kami akan kembali ke dalam istirahat kami malam hari ini. Tuhan jaga kami, dan besok kami siap untuk kembali menjalani hari kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap doa kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.